Bab 36. Surprise. Pangeran Nizam menatap ibundanya, yang sedang memperhatikan para pelayannya mengatur hadiah, yang jumlahnya mungkin ratusan yang akan diberikan kepada Putri Reina, sebagai tanda ucapan selamat atas kesucian yang sudah dipersembahkannya kepada kerajaan. Putri Reina sendiri duduk di hadapan tamu undangan, berada di balik tirai bersama para saudara dan sahabat perempuannya. Para pelayan berbaris di belakangnya. Usai mengatur hadiah untuk Putri Reina, Ratu Sabrina segera menduduki tempat yang sudah disediakan. Hari ini adalah hari perayaan kesucian Putri Reina. Pangeran Nizam sendiri duduk di samping saudara-saudara laki-lakinya yang tak henti menggodanya. Aku berani taruhan ia sekarang tidak akan pernah menang lagi kalau lomba renang dengan kita. Lututnya sudah lemas karena banyak digunakan kegiatan lain. Pangeran Talal berkata sambil tertawa-tawa ditimpali suara saudaranya yang lain. Apalagi kalau kita ajak dia bermain polo berkuda. Ia tidak akan bersedia karena sudah memiliki tunggangan lain. Pangeran Rashid bercanda vulgar, tapi kemudian ia terdiam karena dadanya disikut oleh Pangeran Hussein. Tutup mulutmu, lihat Ibunda Ratu Sabrina melirik ke arah kita. Pangeran Rashid langsung terdiam dengan wajah pucat. Yang lain malah cekikikan mereka ketakutan Pangeran Rashid walaupun tertawanya sedikit ditahan, karena takut juga. Pangeran Nizam sendiri sama sekali tidak menanggapi candaan saudara-saudaranya. Ia juga tidak memandang Putri Reina sedikit pun. Padahal pandangan Putri Reina tidak pernah terlepas dari wajah Pangeran Nizam. Pangeran Nizam hanya memperhatikan wajah ibunya. Ia tidak sabar ingin membicarakan sesuatu. Acara perayaan kesucian istrinya sangat membosankan. Tarian demi tarian terus berlangsung. Ia ingin segera acara ini berakhir. "Kenapa kamu terlihat bosan?" kata Pangeran Talal. "Jangan katakan kau sedang mengingat kekasihmu di Amerika." Pangeran Talal mencoba menebak pikiran Pangeran Nizam. Diamlah. Mulut kalian lebih berbisa dari ular. Pangeran Nizam melotot. "Cepat bawa gadismu ke sini. Kami tidak tahan ingin sekali melihatnya." Penasaran ingin tahu gadis seperti apa yang berhasil membuat Pangeran Nizam kami terperangkap. Pangeran Hussein berbisik pada Pangeran Nizam. "Tentunya, kau tidak akan menyembunyikannya di dalam sangkar emas. Biarkan kami melihat dan berbicara dengannya," kata Pangeran Rashid. Lagi-lagi, Pangeran Nizam terdiam. Ia biarkan saudara-saudaranya mengoceh. Ia hanya fokus merangkai kata-kata dalam pikirannya untuk dikatakan pada ibunya. Akhirnya acara menyebalkan itu berakhir bertepatan dengan adzan asyar. Pangeran Nizam segera pergi menemui ibunya. "Ibunda Ratu." Pangeran Nizam menghadang langkah ibunya yang sedang berjalan menuju masjid istana. Ratu Sabrina berhenti, sehingga iring-iringan di belakangnya juga turut berhenti. Putri Reina yang ada di belakangnya menatap wajah Pangeran Nizam yang terlihat tidak memperdulikannya. "Bisa kita berbicara sebentar saja? Bukankah ini sedang berlangsung adzan asyar?" "Maksud hamba nanti setelah sholat asyar." Ratu Sabrina melirik menantunya. "Apakah istrimu akan ikut dengan pembicaraan itu?" Pangeran Nizam menatap istrinya dengan wajah datar. "Tentu saja tidak, Ibunda. Apakah Ibunda tidak kasihan dengan menantu Ibunda yang sangat kelelahan? Pastinya sekarang Putri Reina ingin berbaring di tempat tidur. Benarkah demikian, istriku? Bukankah tadi pagi kamu bilang masih sakit ketika aku hendak ke kamarmu?" kata Pangeran Nizam pura-pura polos. Wajah Putri Reina memerah. Kebohongan Pangeran Nizam membuat ia malu 2 kali lipat. Para wanita yang ada dalam rombongan Ratu Sabrina dan dirinya menutup mulut menahan tawa, karena dikiranya kata-kata Pangeran Nizam benar. Hanya Putri Reina yang terlihat kesal pada suaminya. Matanya menatap tajam pada suaminya. Agaknya Pangeran Nizam tidak henti-hentinya menyakiti dirinya. "Anak tidak tahu malu," kata Ratu Sabrina mengomeli anaknya. "Baiklah, tunggu Ibunda di Taman Salsabila." "Terima kasih, Ibunda." Pangeran Nizam mencium tangan Ratu Sabrina, kemudian membiarkan rombongan ibunya pergi. Sedangkan ia kembali pada saudara-saudaranya untuk pergi bersama ke masjid juga.
Taman Salsabila adalah taman yang terletak di istana utama. Dibuat sebagai persembahan kakeknya Abdul Malik pada istrinya Ratu Ainur Rahman. Arsiteknya berasal dari negara Prancis. Taman itu terkenal karena keindahan danau buatan yang ada di tengah taman. Danau itu sangat luas sehingga siapapun dapat naik perahu untuk mengitarinya. Ada banyak sangkar burung yang isinya adalah burung-burung mahal dari berbagai negara. Ada pengatur suhu di setiap sangkar, agar tiap burung bisa mendapatkan suhu sesuai dengan negara asalnya. Selain itu, di danau juga diisi oleh ikan-ikan hias yang dapat terlihat dari atas permukaan danau karena air yang sangat jernih. Pangeran Nizam sudah duduk menunggu ibunya datang. Di sampingnya berdiri beberapa pelayan dan penjaga. Pangeran Nizam mengeluarkan rokok dari kemejanya. Sore ini ia sengaja tidak mengenakan pakaian tradisional negaranya. Ia mengenakan celana jeans dan kemeja berwarna biru langit. Ia juga tidak mengenakan penutup kepala, sehingga rambut coklatnya dapat dinikmati oleh setiap wanita yang melihatnya. Para pelayan wanita di belakangnya berulang kali mengucapkan syukur sudah mendapatkan kesempatan melihat salah satu makhluk Tuhan yang paling indah. Jari-jari yang langsing dan runcing itu menjepit batang rokok dan mulai menyalakannya. Bibir seksinya menghisap rokok dengan penuh perasaan. Asap rokok mengalun dari hidungnya. Pikirannya melayang-layang hingga ia tidak menyadari bahwa ibunya sudah datang. Ratu Sabrina sengaja meminta pelayan untuk tidak memberitahukan kedatangannya pada Pangeran Nizam, sehingga ketika tiba-tiba, Ratu Sabrina sudah di sampingnya. Pangeran Nizam kaget dan langsung berdiri. Rokoknya segera ia matikan. Ratu Sabrina menatap wajah anaknya. 18 tahun ia mendampingi anaknya. 7 tahun kemudian putranya tinggal di Amerika. Tetapi 2 bulan terakhir ia merasa putranya telah berubah menjadi orang asing. Sejak kapan putranya menjadi seorang perokok? Sejak kapan Ananda merokok? Katanya sambil duduk di depan putranya. Pangeran Nizam menundukkan kepala memberi hormat sambil duduk di kursinya. Sejak hamba merasa sering gugup karena menghadapi pernikahan hamba. Segitu besar perubahan yang ibunda lihat pada diri Ananda. Ibunda hamba memohon maaf dari ibunda. Ibunda, bukankah hamba sudah mengikuti semua keinginan ibunda? Hamba mohon izin pamit untuk kembali ke Amerika. Liburan hamba tinggal 3 hari lagi. Hamba perlu mempersiapkan materi kuliah hamba. Pangeran Nizam mencoba mengalihkan pembicaraan. Kenapa ibunda merasa Ananda sedang mencoba membodohi ibunda? Apakah ibunda hendak mencoba mengingkari kesepakatan yang sudah kita buat? Pangeran Nizam malah balik bertanya. Ratu Sabrina menghela nafas. Anaknya memang terlalu pintar untuk disiasati olehnya. Baiklah. Tidak perlu harus mengintimidasi bunda. Apa yang akan Ananda lakukan di Amerika? Tentu saja kuliah. Bukankah kuliah hamba tinggal setahun lagi? Selain itu, mengapa ibunda harus berbelit-belit? Tanyakan langsung pada hamba. Kapan hamba akan menikahi Alena? Betul kan? Itu yang akan ibunda tanyakan? Kamu tahu dengan baik. Ratu Sabrina tersenyum, seraya meminum teh hijau yang diimpor langsung dari Jepang. Ibunda tidak usah khawatir. Hamba tidak akan melakukan hal yang memalukan ibunda. Hamba pastikan akan menikahinya secara adat istiadat kerajaan kita. Dan apa yang dialami oleh Putri Reina akan dialami juga oleh Alena. Tetapi ibunda hamba juga mungkin akan pergi ke Indonesia untuk menikahinya secara adat istiadat sana. Ia memahami apa maksud perkataan ibunya. Ibunya sangat takut Pangeran Nizam akan menikah diam-diam dan tidak mengikuti adat istiadat kerajaannya. Sampai di sini Pangeran Nizam kemudian terdiam, karena ia melihat ibunya hendak mengatakan sesuatu. Tapi kemudian Pangeran Nizam berkata lagi sebelum ibunya mengatakan sesuatu. Ibunda, hamba tahu apa yang akan dikatakan ibunda. Hamba tidak mengharuskan ayahanda dan ibunda pergi ke Indonesia, karena hal ini akan membuat urusan yang rumit. Pernikahan hamba di Indonesia biarlah menjadi urusan hamba. Setelah hamba dan Alena menyelesaikan kuliah kami, hamba akan membawanya ke Azura untuk menikahinya secara resmi. Kedengarannya itu cukup bagus. Kapan Ananda akan menikahinya? Hamba akan melihat situasi yang akan terjadi nanti. Mohon Ananda ingat, untuk tidak menyentuhnya sebelum pernikahan resmi di Azura. Ingat kita memiliki perayaan kesucian sebagai pembuktian
bahwa para istri dari pewaris tahta haruslah berasal dari keluarga baik-baik dengan kesucian yang terjaga. Pangeran Nizam menganggukkan kepalanya. Hamba akan memberikan jaminan untuk itu. Pergilah, semoga kamu berbahagia. Oh ya, ingat janji yang sudah Ananda ucapkan. Tentu, Ibunda. Pangeran Nizam meraih tangan ibunya, lalu menciumnya penuh sayang. Ia senang melihat ibunya mulai melunak. Alena duduk di atas pesawat terbang dengan hati yang resah. Sangat jelas di handphonenya tertulis, "Cepat pulang, ada hal penting." Demikian isi chatnya. Dikirim oleh ayahnya. Ketika ia mencoba menelpon, tidak ada jawaban dari ayah atau ibunya. Alena jadi gelisah, entah mengapa hatinya jadi tidak enak. Padahal sebentar lagi perkuliahan akan segera dimulai. Wajah ayah dan ibunya terbayang jelas di pelupuk matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Alena mencoba tertidur. Perjalanan selama hampir 22 jam dari Bandara New York ke Bandara Juanda Surabaya bukanlah perjalanan sebentar, apalagi dengan transit terlebih dahulu di beberapa kota. Alena menenggelamkan badannya ke sandaran kursi yang hangat dan empuk. Ia sama sekali tidak meminum teh atau kopi karena ingin tidur. Wajah Nizam yang menjadi foto wallpaper di handphonenya cukup menenangkan hatinya. Walaupun hingga kini Nizam masih juga belum menghubunginya. Perlahan mata indah Alena terpejam, lalu terkulai di kursinya. Tangannya memeluk bantal, di pesawat dengan erat. Selimutnya ia naikkan ke atas tubuhnya hingga ke lehernya. Rambutnya yang panjang ia ikat menggunakan karet rambut. Wajah cantiknya terlihat kuyu karena kelelahan, tapi tetap saja terlihat cantik. Sampai-sampai pramugari yang bolak-balik melayani keperluan penumpang terpesona melihat kecantikannya. Sesampainya di bandara, ia segera mencari Pak Tarno, sopir keluarga. Sejak Alena kecil dijanjikan ayahnya akan menjemputnya. Alena tersenyum pada pria berusia hampir 50 tahun itu. "Assalamualaikum Nona Alena, lama tidak berjumpa," kata Pak Tarno sambil membuka pintu mobilnya. Alena tersenyum seraya mengucapkan baik. Mobil Fortuner itu meluncur membelah jalan raya di kota Surabaya. "Apa ayah dan ibu baik?" tanya Alena. "Alhamdulillah baik, Non," kata Pak Tarno. "Apakah mereka sehat?" tanya Alena lagi. "Tentu saja sehat. Bapak dan ibu tampak sehat walafiat." Pak Tarno tampak heran mendengar pertanyaan majikannya. Alena menganggukkan kepalanya. Ia bersyukur, ketakutan bahwa ayah atau ibunya menderita. Sakit tidak menjadi kenyataan. Ia menarik nafas lega dan memejamkan mata mencoba mengusir jet lag yang sedikit dialaminya. Mobil memasuki perumahan mewah di Surabaya. Mahkota Residence, di mana setiap rumah memiliki kolam renang yang mewah. Mobil masuk ke sebuah rumah bergaya Mediterania. Rumah mewah bercat putih dan coklat serta gading tampak memancarkan pesona Renaissance di dalam interiornya. Rumah itu dirancang oleh Om Arif, adik laki-laki dari ayahnya, yang memang seorang arsitek ternama. Alena seakan tidak sabar menunggu Pak Tarno memarkirkan mobilnya di depan pintu yang menjulang tinggi. Ada 2 pilar di antara pintu tersebut. Alena segera turun dari mobil dan berteriak, "Assalamualaikum ayah, ibu, di mana kalian?" Teriaknya sambil membuka pintu. Mbok Siem, pengasuhnya sejak kecil, membukakan pintu. "Walah, Nona Alena, tambah tinggi dan cantik," katanya sambil memeluk anak asuhnya. "Kenapa baru pulang, Non? Kami semua sangat merindukan Nona." "Maafkan Alena, Mbok. Alena sangat sibuk," kata Alena tersenyum. "Di mana ayah dan ibu?" Baru selesai Alena berkata, tiba-tiba dari dalam datang seorang wanita berusia 50 tahun dan sangat cantik berteriak, "Alena anakku, akhirnya kamu datang juga. Ayo kemarilah. Juju, siapkan makanan yang hangat untuk Alena." Ibunya menuntun Alena menuju ruang makan. "Ibu, tolong katakan sesuatu. Mengapa aku disuruh pulang? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa liburan tinggal 3 hari lagi? Aku malah disuruh pulang." Wajah ibunya langsung berubah sedikit misterius. Alena yakin ada persoalan serius yang akan dibicarakan. "Nanti akan kami ceritakan, sekarang, ayo makan dulu." "Aku belum lapar, tadi sudah makan di pesawat. Aku hanya ingin tahu mengapa aku dipanggil."
Itulah sayang. Memang ada sesuatu, tetapi yang akan bercerita adalah ayahmu. Sekarang dia kan masih di kantornya. Kalau tidak mau makan, sekarang tidurlah terlebih dahulu. Kepalamu pasti pusing karena jet lag. Ibu membuat Alena tambah penasaran. Alena merenggut manja. Kamu ini tetap saja manja. Ayo sana mandi dulu terus istirahat. Alena mengikuti kata-kata ibunya walaupun ia tidak sabar. Memasuki kamar yang sama yang hampir 1 tahun, ia tinggalkan membuat memori lama melingkar-lingkar di kepalanya. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan mulai berendam di bathtub. Ketika tiba-tiba handphonenya memperdengarkan nada dering. Alena tadinya tidak memperdulikan suara handphonenya, tetapi karena handphonenya terus-menerus berbunyi, maka ia pun akhirnya mengalah. Ia menyambar kimono dan menutupi tubuh telanjangnya, lalu mengambil handphone di tas tangannya. Ia terkesiap melihat foto profil orang yang menelponnya. Assalamualaikum Nizam. Alena hampir berteriak saking bahagianya. Ia membawa handphonenya ke kamar mandi dan membuka kimononya sambil tetap memegang handphone. Lalu kembali masuk ke dalam bathtub. Alena, kamu di mana? Aku sedang ada di depan apartemenmu, mau memberikan surprise untukmu. Nizam memang sedang ada di depan apartemennya membawa sebuah buket bunga mawar yang besar. Dan di tengah buket itu ada mawar palsu, yang ketika dibuka kelopaknya di dalamnya, terdapat sebuah cincin berlian berukir nama Alena. Alena terkejut. Bagaimana bisa kamu memberikan kejutan di saat yang tidak tepat? Karena aku sedang ada di Indonesia. Sekarang Nizam yang terkejut mendengar kata-kata Alena. Indonesia? Tapi mengapa? Bukankah kamu bilang kemarin kamu tidak akan pulang? Iya, tadinya aku tidak akan pulang, tapi orang tuaku tiba-tiba menyuruhku pulang. Alena kembali menenggelamkan tubuhnya ke dalam bathtub. Air hangat yang penuh dengan busa sabun serta suara Nizam di telinganya membuat Alena merasa hidup begitu sempurna. Tapi tidak bagi Nizam. Otak cerdasnya seketika menganalisis apa yang terjadi dengan Alena. Alena, aku merasa ada firasat tidak enak dengan pemanggilan dirimu. Firasat? Firasat apa? Kedua orang tuaku baik-baik saja. Tadinya aku kira salah satu dari mereka sakit tapi nyatanya tidak. Sudah tenang saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Nizam mengeluh sendiri kapan gadis yang dicintainya itu belajar jadi orang cerdas. Alena sayangku, tunggulah. Aku akan menyusulmu ke Indonesia sekaligus akan melamarmu. Jangan mengiyakan apabila orang tua meminta kamu untuk menikah. Menikah? Kamu jangan sok jadi paranormal. Orang tuaku adalah orang tua modern. Mereka tidak akan sembarangan mau menjodohkan anaknya. Alena sweetheart. Syukur kalau tidak. Berikanlah alamatmu. Aku akan memesan tiket ke Indonesia sekarang juga. Kamu jangan bercanda. Indonesia itu jauh. Lebih jauh dari Amerika ke Indonesia daripada Amerika ke Azura. Lagi pula kapan kamu datang ke Amerika? Terus sekarang mau ke Indonesia? Alena, jangan bicara yang tidak penting. Cepatlah kirimkan aku alamatmu, agar aku bisa memesan tiketnya sekarang. Alena merubah posisinya dalam bathtub dari berbaring menjadi duduk. Apa kamu benar serius, Nizam? Kamu mau melamarku? Apa kamu sedang dengan orang tuamu sekarang? Nanti saja aku jelaskan. Sekarang berikanlah aku alamatmu. Tapi sekarang aku lagi mandi telanjang di bathtub. Kata-kata Alena yang terus terang membuat Nizam menggelengkan kepalanya. Apa perlunya kamu mengatakan kalau kamu sedang mandi? Itu perlu sekali agar kamu bisa membayangkan aku sedang mandi. Andaikan kau ada di sini, pasti kita akan mandi bareng. Masya Allah, Alena. Nizam benar-benar tidak mengerti dengan kelakuan gadis itu. Kenapa kamu mengatakan hal itu? Itu tidak baik, Alena. Bukankah kita belum menikah? Bukankah kau akan melamarku berarti kita sebentar lagi akan menikah? Ya Tuhan, betapa bahagianya aku. Alena mengusap-usap sabun ke kakinya. Iya, ya, terserah kamu. Sekarang berikanlah alamatmu. Yah, ini alamatku. Rekam saja. Aku tidak mau ngetik alamat dengan tangan penuh sabun. Alena lalu menyebutkan alamatnya. Nizam langsung merekamnya. Nizam, aku belum bicara pada orang tuaku tentang dirimu. Aku takut. Alena seperti akan menangis. Jangan takut, Alena. Aku akan datang ke Indonesia untuk menjelaskan pada orang tuamu. Mengapa kamu hanya menjadikanku istri kedua?
Aku takut orang tuaku tidak bisa menerimanya. Alena nanti saja akan aku jelaskan. Sekarang jangan putus asa dulu. Bukankah orang tuamu belum tentu tidak menyetujui lamaranku? Yang pasti tetap berdoa agar tujuan kita dilancarkan. Nizam berkata tegas. Walaupun sebenarnya dia sendiri juga ketakutan. Takut lamarannya ditolak.